Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Aviana, NPM 20030210067, Prodi Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah. Ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, dilahirkan di Umaymah tahun 140 Hijriah. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan besar-besaran antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Warman atau Bani Umayyah, yang pada akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Khalifah-khalifah yang berperan penting dalam ekonomi. Yang pertama, Al-Mahdi, membuat tempat persinggahan jamaah haji, adanya kolam air untuk para hafil dagang, memperbaiki jumlah dan memperbanyak jumlah telaga, meningkatkan sektor pertanian dan pertambangan, membuat jalur transit perdagangan timur barat untuk mempermudah khalifah dagang. Yang kedua, Harun al-Rasyid, mewujudkan keamanan, kedamaian serta kesejahteraan rakyat, membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Eufrat dan Tigris dengan bangunan-bangunan megah, membangun tempat-tempat peribadatan, membangun sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan kesenian, mendirikan Baitul Hikmah sebagai lembaga penerjemah, perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian, membangun Majelis Al-Muzakarah, lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah, masjid-masjid, dan istana. Ia memiliki seorang qadhi atau penasehat kerajaan yang cerdas, yaitu yang ketiga, Abu Nawas. Menurut cerita rakyat Irak, ia suka menentang Abu Nawas dengan hal yang aneh, seperti cerita bahwa ia pernah disuruh memindahkan istananya. Yaitu yang keempat, Musa al-Hadi. Tak terlalu banyak perkembangan yang terjadi di masa pemerintahan Musa al-Hadi. Usia pemerintahannya pun tidak terlalu lama. Ia meninggal dunia pada malam Sabtu 16 Rabiul Awal 170 Hijriah. Konon kemangkatannya itu tidak wajar. Ibunya, Haizuron, yang masih keturunan Iran dianggap terlalu sering mencampuri urusan pemerintah. Hal itu tidak disengaja oleh sang khalifah. Yaitu yang kelima, Al-Amin. Sejak semula Khalifah Harun sudah berpesan agar penerus tahta kekhalifahannya yaitu Al-Amin dan kemudian Al-Ma'mun menjaga kekompakan mereka. Bahkan kesempatan ini ditulis dan disimpan di dalam Ka'bah. Namun Al-Amin begitu naik menjadi khalifah malah berusaha menggeser Al-Ma'mun dari jalur suksesi. Inilah yang menjadi penyebab perang saudara kedua putra Harun al-Rasyid ini. Sejarawan menyebutnya sebagai fitnah keempat dalam tubuh umat Islam. Yaitu yang keenam, Al-Ma'mun mendirikan sekolah Baitul Hikmah, pusat penerjemah kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Jabir ibnu Hayyan 721 sampai 815. Jabir adalah ilmuwan dari Iran yang ahli di bidang kimia. Dia adalah orang pertama yang mengidentifikasi zat yang bisa melanjutkan emas. Jabir juga orang pertama yang menemukan asam sulfat, klorida, dan nitrat. Kontribusi lainnya ialah pada penemuan alkali. Karya-karya Jabir antara lain Kitab Al-Kimya, Kitab Al-Sab'an, Kitab Al-Rahmah, dan lain sebagainya. Yaitu yang ketujuh, Ibnu Al-Nafis. Ibnu Al-Nafis merupakan ilmuwan dari Damaskus yang punya kontribusi besar di bidang medis. Ia merupakan ilmuwan pertama yang mengungkapkan teori pembuluh darah. Ia secara akurat dapat mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh. Ibnu Al-Nafis sering dijuluki sebagai bapak fisiologi peredaran darah. Yang kedelapan, Ibnu Sina. Dunia medis kini semakin berkembang. Perkembangan tersebut berkat ilmuwan Persia, Ibnu Sina, yang menulis buku The Canon of Medicine.
Buku yang ia tulis menjadi pedoman mahasiswa kedokteran di Eropa hingga tahun 1600-an, yaitu Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ialah ilmuwan muslim yang anti di bidang matematik. Ilmuwan dari Persia ini menemukan sistem penomoran 1 sampai 10. Ia juga berjasa menemukan konsep aljabar dan algoritma. Yaitu yang kesembilan, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ialah ilmuwan dari Tunisia yang dikenal sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Yaitu yang ke-10, Al-Zahrawi. Al-Zahrawi ialah ilmuwan dari Cordoba yang ahli di bidang kedokteran. Dia yang menemukan konsep operasi modern. Penemuannya yang sangat berguna hingga kini konsep untuk membantu proses persalinan. Yaitu yang terakhir, yang ke-11, Ibnu Haytan. Ibnu Haytan ialah ilmuwan Irak yang ahli di bidang matematika. Ia dikenal sebagai pendiri optik modern. Ibnu Haytham berhasil membedah konsep cahaya, kemunduran Bani Abbasiyah, wilayah kekuasaan semakin luas, heterogenitas penduduk yang menyebabkan kurangnya persatuan, merajalelanya KKN, merosotnya ekonomi, terjadi stagnasi dalam lapangan ilmu pengetahuan. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.